Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Masyarul Haram dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam program kajian kita. Dan pada saat ini insyaallah kita akan sama-sama membahas tentang salah satu hukum di dalam sholat jenazah, yaitu tentang hukum mensolatkan jenazah muslim yang mati dalam keadaan maksiat. Apakah apabila ada seorang muslim yang wafat dalam keadaan bermaksiat atau dalam keadaan melakukan perbuatan dosa itu boleh disolati atau tidak? Sebelum kita membahas lebih jauh, yang pertama bahwa ada sejumlah dosa, sejumlah kemaksiatan yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya perbuatan dosa itu yang pertama adalah zina. Ini dijelaskan, ditegaskan larangannya di dalam surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana fahisyah. Karena itu adalah perbuatan yang sangat keji, wasa asabila, dan itu adalah jalan yang buruk. Kemudian yang kedua yang dilarang di dalam Islam adalah seperti meminum khamar. Meminum khamar, berbuat judi, melakukan perbuatan judi. Itu perkara-perkara dosa yang diharamkan oleh Allah. Larangannya terdapat di surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisir, dan perbuatan judi, wal ansab, dan berkorban untuk berhala, wal azlam, dan mengundi nasib dengan panah, itu rijsun min amalis syaitan, itu adalah perbuatan keji dan termasuk min amalis syaitan, dari perbuatan-perbuatan setan. Maka kata Allah, faztanibuhu, tinggalkanlah perbuatan-perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Nah, yang menjadi persoalan, apakah ketika orang yang melakukan perbuatan maksiat tersebut tadi di atas, apakah orang itu termasuk orang muslim atau termasuk orang kafir, sehingga berakibat pada konsekuensi hukum terkait dengan sholatnya, apakah orang itu boleh disolati atau tidak. Nah, kalau orang yang meninggal dalam keadaan berzina, meninggal dalam keadaan minum minuman khamar, dikategorikan sebagai seorang yang kafir, maka tentu haram disolati. Tapi apabila orang yang meninggal dalam keadaan minum khamar, dalam keadaan berbuat zina, dia kemudian meninggal tapi tidak dikategorikan sebagai orang kafir, berarti dia boleh disolati. Nah, kita lihat pandangan-pandangan para ulama terkait persoalan ini. Memang di kalangan para ulama terjadi ikhtilaf mengenai orang yang meninggal dalam keadaan maksiat. Sebagian ulama ada yang memandang bahwa meninggal dalam keadaan maksiat itu dikategorikan sebagai orang yang kafir, sehingga orang itu haram disolati. Tapi sebagian lagi berpandangan tidak, dia tidak termasuk orang kafir, hanya pada saat itu dia berkurang keimanannya. Hal ini berdasar hadis riwayat Imam Al-Bukhari, bahwa orang yang wafat atau orang yang melakukan kemaksiatan itu sebenarnya orang itu hilang kesempurnaan imannya, tidak kemudian orang itu otomatis menjadi kafir. Hal ini berdasar hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam
pernah bersabda. Kata Nabi, la yazni zaniu hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina di waktu berzinanya ia sedang dalam keadaan iman. Wala yashrabu khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan juga tidaklah orang yang meminum khamr di saat meminum khamr dia dalam keadaan mukmin. Wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak juga seorang pencuri ketika dia mencuri dia dalam keadaan mukmin. Nah, apa yang dimaksud dengan pernyataan Nabi seperti ini? Kata jumhurul ulama, kata mayoritas para ulama, ini maksudnya bukan berarti orang yang berzina itu menjadi kafir, orang yang mencuri itu kafir, orang yang minum khamr itu kafir. Tetapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah saat melakukan perbuatan itu berkuranglah keimanannya. Nah, hal ini juga berdasar hadis riwayat Abu Dzar. Di dalam salah satu hadis Abu Dzar mengatakan berdasar hadis dari Nabi SAW, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia dijamin masuk surga. Dakhala kalimatnya menggunakan fi'il madhi yang menunjukkan sebuah kepastian. Lalu di ujung hadis itu Nabi mengatakan wa in zana wa in sarqa. Kata Nabi, walaupun orang itu berzina, walaupun orang itu mencuri. Kemudian di dalam hadis yang lainnya lagi, masih dari sahabat Abu Dzar, bahwa ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi saubun abyadu wa huwa naim. Kata Abu Dzar, pada satu ketika aku pernah menjumpai Nabi dan pada saat itu Nabi mengenakan baju yang berwarna putih. Summa wa huwa naimun, dan beliau sedang tiduran, sedang istirahat. Summa ataituhu wa qad istaiqadha. Kemudian aku datang, beliau sudah bangun kembali. Faqala, maka bangun tidur Nabi menyampaikan nasihat, menyampaikan hadis kepada Abu Dzar. Kata Nabi, ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala zalik. Tidak ada seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian wafat dalam keadaan itu. Maksudnya wafat dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, illa dakhala jannah, kecuali si hamba itu dijamin masuk surga. Kemudian kata Abu Dzar, aku bertanya, wa in zana wa in sarqa, karena namanya manusia itu tidak lepas dari perbuatan dosa. Maka dikonfirmasi oleh Abu Dzar, wa in zana wa in sarqa, walaupun si hamba itu berzina, walaupun si hamba itu mencuri. Qala, kata Nabi, wa in zana wa in sarqa, walau si hamba itu berzina, walau si hamba itu mencuri. Abu Dzar makin penasaran, kemudian mengkonfirmasi lagi kepada Nabi, wa in zana wa in sarqa, walaupun si hamba itu berzina, walaupun si hamba itu mencuri. Qultu wa in zana wa in sarqa, ya, walaupun si hamba itu berzina, walaupun si hamba itu mencuri. Kemudian Abu Dzar belum puas, lalu bertanya yang ketiga. Kata Abu Dzar, wa in zana wa in sarqa, walaupun si hamba itu berzina, walaupun si hamba itu mencuri. Qala, Nabi mengatakan, wa in zana wa in sarqa ala rogmi anfi Abi Dzar. Kata Nabi, ya, walaupun si hamba itu berzina dan mencuri, dan walaupun Abu Dzar tidak setuju. Karena mungkin masa orang yang melakukan perbuatan dosa otomatis ada jaminan masuk surga. Nah, tapi kata Nabi, karena luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau wafat dalam keadaan la ilaha illallah, dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Nah, maka Abu Dzar Al-Ghifari apabila menyampaikan hadis ini, beliau suka menutup atau menambah dengan kalimat wa in rogima anfu Abi Dzar, walaupun Abu Dzar tidak setuju, atau walaupun kita tidak setuju dengan keputusan Nabi SAW ini, tapi kalau Nabi sudah mengatakan demikian, maka ini adalah keputusan dari wahyu. Kemudian terkait dengan bahwa orang yang
meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, tetapi dia juga sebagai seorang mukmin yang bertauhid atau mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak dikategorikan kafir. Ini juga diperkuat oleh salah satu hadis yang bersumber dari sahabat Ubadah bin Somit. Kata Ubadah bin Somit, kunna ingdan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin. Aku sedang bersama-sama dengan Nabi dalam satu majlis. Faqala, kata Nabi, bayi'uni, silakan kalian berbaiat kepadaku, alla tusyriku billahi syai'a, agar kalian tidak musyrik kepada Allah sedikit pun. Wala tusriku, dan kalian jangan mencuri. Wala taznu, kalian jangan berzina. Waqra hadhil ayah kullaha, kemudian membacakan seluruh ayat ini. Faman wafa minkum fa ajruhu 'alallah. Kata Nabi, siapa di antara kamu yang menyempurnakan baiat ini, yaitu tidak musyrik, tidak mencuri, tidak berzina, fa ajruhu 'alallah, maka pahalanya diserahkan kepada Allah. Tapi waman asaba min dzalika syai', barang siapa yang terjerumus terhadap salah satu dari perbuatan dosa itu, kemudian fa'uqiba bihi, lalu dihukum. Maksudnya dihukum di sini, orang itu menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan Islam. Orang yang mencuri, hukumannya dipotong tangan. Kemudian orang yang berzina, hukumannya dicambuk atau dirajam sampai mati. Maka kata Nabi, fahuwa kafarah, itu termasuk kafarat. Tapi waman asoba min dalik, siapa yang terlibat dari salah satu perbuatan dosa itu, fasatarahullah, kemudian ditutup oleh Allah. Yang dimaksud ditutup di sini adalah, pertama, ditutup oleh Allah itu, orang itu melakukan perbuatan dosa pidana, tetapi tidak tertangkap oleh aparat hukum, sehingga orang itu tidak mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu yang dimaksud satarahullah, ditutup oleh Allah. Yang kedua, yang dimaksud dengan fasatarahullah, ditutup oleh Allah, itu orang itu melakukan perbuatan dosa jarimah, dosa pidana, tapi tinggal di satu negara yang di situ tidak memberlakukan hukum Islam. Nah, seperti di negeri kita, hukum yang berlaku itu adalah hukum positif hasil kesepakatan manusia. Maka orang berzina tidak ada hukuman. Orang mencuri tidak ada hukum, dalam arti hukum sesuai dengan syariat yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW. Fasataruhullah, ditutup oleh Allah, sehingga dia lepas dari pidana, lepas dari hukum Islam. Maka apa konsekuensinya? Kata Nabi, insya'a ghafarallah, kalau Allah menghendaki, Allah memaafkan. Wa insya'a azabahu, tapi kalau Allah menghendaki, Allah akan menyiksa orang itu. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang terlibat perbuatan dosa pidana lalu kemudian meninggal dunia, itu tidak otomatis dia itu menjadi kafir. Hanya saja orang itu berkurang keimanannya pada saat dia melakukan perbuatan dosa itu. Nah, maka di sini berdasarkan dua hadis ini, di kalangan para ulama terjadi ikhtilaf. Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar selain syirik itu tidak termasuk kafir, tetapi mereka termasuk orang yang tidak sempurna keimanannya. Nah, hal ini berbeda dengan kelompok Khawarij. Kalau kelompok Khawarij itu mengatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa besar itu orang kafir. Nah, itu dalam pandangan Khawarij. Tapi dalam pandangan kita, dalam pandangan Sunni, ulama-ulama Sunni, bahwa mereka itu tidak kafir, tapi mereka tidak sempurna keimanannya. Nah, adapun pendapat yang lain, mereka mengatakan bahwa maksud dari hadis ini adalah bahwa orang yang melakukan perbuatan maksiat tadi, atau orang yang menghalalkan maksiat tersebut, serta dia mengetahui bahwa perbuatan itu adalah perbuatan haram, maka orang tersebut telah hilang imannya dan menjadi kafir. Nah, seperti dikemukakan oleh
Ja'far bin Jarir bahwa makna hadis ini adalah orang yang melakukan maksiat tersebut maka dia tidak layak disebut sebagai mukmin, tetapi dia lebih layak dicela sebagai pencuri, pezina, dan orang yang fasik. Nah, terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama tersebut di dalam memaknai hadis ini, nah inti dari hadis ini adalah larangan bagi orang mukmin untuk melakukan perbuatan zina, meminum khamar, mencuri, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang menjadi persoalan, apakah orang yang meninggal dalam keadaan melakukan perbuatan dosa tersebut? Maksudnya dia meninggal selain dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Karena kalau orang meninggal dalam keadaan syirik itu jelas tidak ada yang bisa menyelamatkan. Seperti dikemukakan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik, tapi Allah masih mengampuni dosa selain musyrik itu. Maksudnya apabila orang meninggal dalam keadaan musyrik dan tidak sempat dia bertaubat kepada Allah, maka Allah tidak akan maafkan dosa kemusyrikan itu. Tapi dosa selain itu, walau dosa-dosa besar, masih ada kemungkinan dimaafkan oleh Allah bila Allah menghendaki, atau bila kita memiliki amal-amal yang dapat menghapus perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Nah, kalau ada seorang yang meninggal dalam keadaan maksiat kepada Allah, dalam keadaan berzina, dalam keadaan mencuri, dalam keadaan minum khamr, apakah boleh orang ini disolatkan oleh kaum muslimin? Kita lihat bagaimana sikap Nabi SAW terhadap orang-orang yang meninggal dalam keadaan tersebut. Kita temukan ini salah satu hadis. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, bahwa pada satu saat di zaman Nabi SAW terjadi perang Khaybar. Jelaskan oleh seorang sahabat bernama Zaid bin Khalid al-Juhani. Kata Zaid bin Khalid al-Juhani, anna rajulan min ashabin Nabi SAW, ada seorang dari sahabat Nabi SAW, tuwufya, beliau wafat yauma Khaybar, pada waktu perang Khaybar. Fadakaru zalika li Rasulillah SAW, kemudian para sahabat melaporkan kepada Nabi SAW bahwa ini ada orang meninggal. Nah, tentu saja apresiasi sahabat, mereka mengapresiasi bahwa ini orang mati syahid. Tapi apa kata Nabi? Sallu ala sahibikum. Kata Nabi, silahkan solati sahabat kamu. Nabi tidak mau mensolati, Nabi malah memerintahkan supaya mensolati orang ini. Silahkan solati sahabat kamu, aku tidak mau mensolati. Fatagayyarat wujuhun nas lizalik, maka wajah orang-orang berubah karena sikap Nabi itu. Maksudnya berubah, kaget, loh kenapa Nabi tidak mau mensolati. Faqala, kata Nabi, inna sahibakum ghalla fi sabilillah, sesungguhnya sahabat kamu itu ghalla, telah berbuat curang, atau kalau dalam bahasa kita telah korupsi, telah mencuri di jalan Allah. Fatafashna mata'ahu, lalu kemudian kami memeriksa barang-barang milik lelaki itu. Fawajadna khorzan min khorzi Yahuda, maka kami menemukan sebuah tali untuk merangkai perhiasan atau mutiara atau manik-manik orang Yahudi. Jadi menemukan sebuah khorzan itu tali untuk merangkai perhiasan seperti permata, mutiara milik orang Yahudi. La yusawi dirhamain, yang nilainya tidak sampai 2 dirham. Jadi nampaknya inilah alasan kenapa Nabi tidak mau mensolati jenazah ini, karena orang ini mencuri, karena orang ini korupsi di jalan Allah. Dia mengambil manik-manik orang Yahudi sebelum pembagiannya dibagikan oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi tidak mau mensolati jenazah ini. Tetapi
Nabi mengizinkan kepada para sahabat untuk mensolatinya. Kemudian yang kedua, Nabi juga pernah mengizinkan kepada para sahabat yang mensolati seorang yang bunuh diri. Jadi ada seorang sahabat, kemudian dilaporkan kepada Nabi bahwa orang ini meninggal dalam keadaan bunuh diri, membunuh dirinya dengan menusuk dirinya dengan benda tajam. Pada saat itu Rasulullah juga mengizinkan para sahabat untuk mensolati orang ini, tetapi Nabi enggan untuk mensolatinya. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dari sahabat Samurah anna rajulan qatala nafsahu bimasyaqiso, bahwa seorang bunuh diri dengan pisau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, silahkan solati orang ini. Amma ana fala usalli alaih, adapun aku tidak mau mensolati orang ini. Nah, hadis ini disimpan oleh Imam Nasai di dalam bab tarkus shalah alaman qatala nafsah. Nabi meninggalkan sholat kepada orang yang membunuh dirinya sendiri. Maka dari hadis ini kemudian dikomentari atau dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim. Kata Imam An-Nawawi, Al-Qadi mengatakan bahwa mazhab seluruh ulama adalah mensolati setiap jenazah muslim, baik meninggal karena dihukum, meninggal karena dirajam, atau meninggal karena bunuh diri, atau meninggal karena melakukan perbuatan zina. Tetapi Imam Malik dan lainnya berpendapat bahwa pemimpin sebaiknya tidak mensolati kepada orang yang dibunuh karena hukuman. Kemudian pandangan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak disolatkan orang yang berbuat keonaran dan tidak juga kepada orang yang terbunuh di kalangan kelompok pembangkang. Nah, maka bagaimana kesimpulannya dari pembahasan hadis-hadis kemudian komentar-komentar para ulama tadi di atas? Dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, juga komentar para ulama, maka kita dapat mengambil 3 kesimpulan dari uraian yang sudah tadi kita sama-sama simak di atas. Yang pertama, bahwa orang yang mati dalam keadaan kafir itu haram disolati, walaupun asalnya muslim. Ini orang muslim, tapi kemudian menjelang kematiannya dia berubah menjadi kafir. Maka bila mati dalam keadaan kafir, bila dia mati dalam keadaan musyrik, itu hukumnya haram disolati. Yang kedua, apabila muslim mati meninggal dunia dalam keadaan maksiat atau dalam keadaan melakukan perbuatan dosa besar, seperti dosa-dosa yang tadi disebutkan di atas, yang tadi disebutkan sebelumnya, dia meninggal dalam keadaan berbuat dosa, tapi dia masih memegang akidah, dia masih sebagai seorang mukmin yang bertauhid, yang bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, hanya saja dia meninggal dalam keadaan maksiat, maka mayoritas ulama berpandangan ini tetap wajib disolati. Dan yang ketiga, sebagai sanksi moral, para ulama, tokoh masyarakat, para pemimpin, para imam-imam masjid, misalnya bila imam-imam masjid ini berpengaruh di tengah-tengah masyarakat, maka sebagai hukum sosial itu sebaiknya tidak mensolati orang yang meninggal dalam keadaan bermaksiat. Sebagaimana hanya Nabi SAW pada saat itu, Nabi tidak mau mensolati orang yang meninggal dalam keadaan melakukan perbuatan zina. Yang kedua, Nabi juga tidak mau mensolati orang yang meninggal dalam keadaan bunuh diri. Tetapi para sahabat-sahabat Nabi SAW diizinkan oleh Nabi untuk mensolatinya. Maka ini menjadi ibrah, menjadi panduan bagi kita bahwa sebaiknya para tokoh masyarakat, para pemuka agama, para imam-imam masjid yang memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat, sebagai hukum sosial sebaiknya tidak mensolati jenazah yang meninggal dalam keadaan maksiat. Tapi orang biasa dipersilahkan untuk mensolatinya.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah sedikit ulasan terkait dengan hukum mensolati jenazah yang meninggal, hukum mensolati jenazah muslim yang meninggal dalam keadaan maksiat. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.